Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widiana Rahayu, Guru Prakarya dan Kewirausahaan di SMA 1 Banjarsari. Saya mahasiswa PPG Unpas dalam jabatan kategori 2. Pada siklus 2 PPL ini saya mengangkat tema tentang literasi numerasi, di mana peserta didik dibantu dengan model pembelajaran project based learning, diarahkan untuk membuat laporan serta menyajikan laporan keuangan hasil dari pembuatan produk makanan awet dan mudah. Sekian, selamat menyaksikan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinan rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih Kak Emil sudah menyiapkan. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini Ibu bisa bertemu kembali di 10 MIPA 3 di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Ini kita akan belajar tentang biaya usaha. Di minggu kemarin sudah belajar biaya usaha juga ya? Ya. Sekarang kita akan membereskan bagaimana konsep biaya usaha bisa kita terapkan di dalam dunia usaha, di dalam produk yang telah kalian buat kemarin. Nah, sekarang kita cek dulu kesiapan belajarnya. Berdoa tadi kita sudah. Nah, sekarang Ibu akan cek kehadiran. Ibu cek satu-satu. Ada Agus, Tia hadir. Aprilia, Artika hadir. Irfan hadir. Tegar, Wilda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Di agenda uang menulisnya? Enggak. Sekarang kita cek kebersihan kelas dan kerapihan dirinya. Kalau ada sampah di bawah kolong meja silakan dibuang. Kalau enggak sekarang bercermin ke temennya. Udah rapi belum bajunya dimasukkan, rambutnya yang masih gondrong-gondrong mau dicukur. Udah siap? Sekarang kita siap. Sama sekali. Di minggu lalu kita sudah mempelajari tentang apa? Harga pokok produksi April. Acung, siapa lagi yang mau menyebutkan? Kemarin di penugasan kemarin kan sudah saya buat penugasan. Ada lagi? Jenis-jenis Acung boleh? Oke, Gina. jenis-jenis variabel jenis-jenis biaya tetap sama biaya tidak tetap. Oke. Satu lagi. Sebang alat dan mesin. Alat dan mesin. Jangan lupa itu jenis biaya. Ada di sini ya di biaya produksi. HPP. Harga produksi. Kemarin sudah. Harga jual sudah dipelajari juga kemarin. Nah, ternyata harga jual produk saya gimana? Menghasilkan keuntungan apa kerugian? Ada yang untung, ada yang rugi. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar tentang laba rugi. Laba itu biasanya dalam dunia ekonomi diartikan sebagai keuntungan. Kalau rugi itu kerugian. Kemudian diharapkan setelah kalian mempelajari tentang laba rugi melalui model project based learning, di mana nanti kalian akan menghasilkan suatu produknya itu laporan dari usaha kalian apakah untung atau rugi. Dia nanti membuat perhitungan biaya usaha, kemudian menyajikan hasil laporan biaya. Setelah di kompetensi dasarnya, ternyata di bab 3.4 ini kalian harus bisa membuat perhitungan laba rugi, kemudian bisa mempraktekannya serta membuat laporannya dalam bentuk presentasi. Nah, sekarang saya juga akan melakukan penilaian pembelajaran di mana yang pertama akan dilihat yaitu LKPD, lembar kerja peserta didik. Apakah kalian memahami konsep laba rugi yang saya nanti jelaskan?
makanya harus bagus ya LKPD-nya. Kemudian kegiatan diskusi bagi yang aktif dan yang kurang aktif akan ibu catat. Nah, nanti di bagian presentasi juga harus bagus, makanya nanti saya sediakan fasilitas Chromebook untuk membuat di media presentasinya. Kemudian ada penilaian teman sebaya. Jadi terakhir ada kuis seperti biasa, kuis. Bisa dipahami? Nah, makanya di kelas ini kalian harus aktif, jangan malas-malasan, harus semangat karena ada penilaiannya. Nah, sekarang kita masuk ke materi laba rugi. Silahkan kalian simak videonya. Tengah gempuran cemilan dan dessert kekinian, ternyata jajanan zaman old masih diminati warga ibu kota. Telur gulung, kue apem, tahu gejrot, es cendol, dan gemblong masih laris di berbagai pelosok Jakarta. Yummy, es kepal namanya, makanan kekinian yang sedang digandrungi warganet. Enak tapi murah. Kalau yang ini namanya banana nugget, makanan dengan berbagai topping yang juga mendapat favorit netizen zaman now. Tapi di tengah gempuran makanan-makanan viral tadi, ternyata jajanan tradisional di pinggir jalan juga nggak kalah seru loh. Mulai dari telur gulung, kue apem, kue cubit, hingga cilor. Ternyata makanannya sama nggak di Jakarta sama daerah sini? Sama. Ada apa saja tadi jenis makanannya? Cilor, Kue cubit, cilung, kue apem, Yang paling pertama es kepal, banana nugget. Ada yang kemarin membuat beberapa jenisnya tadi kita juga. Nyampe 1 juta? Masya Allah. Hal apa saja yang harus diketahui perusahaan untuk menentukan untung dan rugi? Tadi katanya jajanan viral itu terus ada dari masa ke masa, baik yang tradisional maupun yang kekinian. Menurut kalian, kalau masih ada sampai sekarang, berarti posisinya ada di profit atau rugi kira-kira? Profit itu atau keuntungan ya istilahnya. Ada yang mau menjelaskan dari video tadi kira-kira untuk menentukan keuntungannya, kenapa sih jajanan itu masih ada atau masih jadi produk yang ditawarkan ke konsumen? Oke, gimana Gin? Suara keras ya. Karena jajanan yang ditawarkan atau dijual lagi karena masih bertahan sampai sekarang, karena peminatnya juga banyak dari kalangan tua sampai muda juga masih banyak yang beli karena makanannya juga ekonomis harganya, terus worth it banget untuk dibeli. Worth it. Oke. Tepuk tangan buat Gina. Saya akan memberikan lembar kerja untuk kalian. Nah, karena kita ada project, silakan kalian duduk dulu bersama kelompoknya sesuai dengan yang kelompok kemarin sudah dibuat.
Laba kotor 70.000, laba bersih 12.500. Produk yang kedua Ada 15. Kelompok apa saja yang dimiliki oleh usaha kelompok sehingga menjadi kendala ketika berjualan. Setelah kalian presentasi, silakan mengisi kuis Labarugi. Linknya sudah saya share di grup. Kalau ada yang mau mencoba memakai barcode, silakan ke depan. Sekarang kita ke kesimpulan. Ada yang bisa menyimpulkan? Bisa. Kesimpulannya dari pembelajaran tadi rumus apa saja yang harus kita ketahui untuk menentukan keuntungan? Dari pembelajaran hari ini saya dapatkan biaya, harga produksi, PP, disempurnakan pasar dan pendapatan hasil. Kemudian untuk penghitungan biayanya itu ada biaya variabel dan biaya tetap. Nah, sekarang kita akan beralih ke penutup, di mana LKPD dan presentasi terbaik akan saya sebutkan 3. Ada kelompok risol mayo, ada kelompok bola ubi, dan puding buah. Boleh tepuk tangan dulu. Silakan ditempel di LKPD-nya. Kelompok 3 tadi ambil ditempel di LKPD. Silakan untuk refleksi hari ini, tiap kelompok mengatakan satu kata, tidak lama, dalam waktu 10 detik. Nah, kelompok 3, 1, kelompok 6, 5, terakhir, kelompok Riko masih ada, masih bingung? 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk refleksinya. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan beralih mengenai hal promosi. Ya, jadi nanti akan saya sharekan. Nah, silakan meskipun sedang berkelompok kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Sebelum mengakhiri pembelajaran, doa dimulai. Dalam hati aja. Dalam hati aja. Oke, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.